Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Babul i'rabi ay hadza utawi iki iku bab nerangno i'rab. Al-i'rabu utawi i'rab huwa yu i'rab taghyiru awakhiril kalimi iku owae piro-piro akhire piro-piro kalimat. Likhtilafil awamili krono beda-bedane piro-piro amil. Ad-dakhilati kang manjing opo awamil manjing alaiha ing atase kalim. Lafdan ing dalem lafate au takdiron utawa ing dalem pengira-ngiraane. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdan au takdiron. I'rab adalah perubahan akhir kalimat disebabkan masuknya amil yang berbeda-beda baik itu secara lafadz atau secara pengira-ngiraan. Seperti contoh ja'a Zaidun, darabtu Zaidan, marartu bi Zaidin. Dalam contoh ini, akhir dari lafadz Zaid berubah dari dun dan kemudian din. Dan hal ini disebabkan oleh masuknya amil yang berbeda-beda. Dibaca Zaidun dikarenakan ada amil berupa ja'a, yaitu sebuah fi'il yang membutuhkan fa'il. Maka jadilah lafadz Zaid sebagai fa'il, sedangkan fa'il hukumnya harus dibaca rofa, dan rofa sama dengan dhammah. Maka jadilah contoh ja'a Zaidun. Dibaca Zaidan karena masuknya amil berupa darabtu, yaitu fi'il dan fa'il yang membutuhkan maf'ul. Sedangkan maf'ul harus dibaca nasab, dan nasab sama dengan fathah. Maka jadilah contoh darabtu Zaidan. Kemudian pada contoh marartu bi Zaidin, dibaca Zaidin karena ada amil berupa ba huruf jar yang menuntut isim setelahnya harus dibaca jar, dan jar sama dengan kasroh. Kesimpulannya pada contoh tadi, lafadz Zaidun, Zaidan, dan Zaidin bisa berubah-ubah karena ada amil yang masuk yang berbeda-beda, yaitu lafadz ja'a, darabtu, dan ba huruf jar. Kemudian pada kitab matan tadi dijelaskan bahwa i'rab ada dua, yaitu lafdon dan takdiron. I'rab lafdon yakni seperti contoh tadi, ja'a Zaidun, darabtu Zaidan, marartu bi Zaidin. Karena perubahan pada lafadz Zaidun, Zaidan, dan Zaidin jelas terdengar ketika diucapkan, dan umpama ditulis bisa dilihat pada perubahan harokat dhammah, fathah, kemudian kasroh. Inilah yang disebut dengan i'rab lafdon. Sedangkan i'rab takdiron seperti contoh ja'al fata, darabtul fata, marartu bil fata. Karena perubahan harokat pada lafadz al-fatah tidak nampak seperti pada lafadz Zaid, dikarenakan al-fatah adalah isim maksur, yaitu isim yang huruf akhirnya berupa alif. Sedangkan alif tidak bisa berharokat, baik itu dhammah, fathah, ataupun kasroh. Alif selamanya harus sukun, maka pada contoh ja'al fatah, lafadz al-fatah sebagai fa'il, dan fa'il harus dibaca rofa, dan alamat rofa'nya adalah dhammah muqaddarah. Kemudian pada contoh darabtul fatah, lafadz al-fatah menjadi maf'ul bih, dan maf'ul bih harus dibaca nasab, dan alamat nasabnya adalah fathah muqaddarah. Sedangkan pada contoh marartu bil fatah, lafadz al-fatah dijarkan oleh ba huruf jar, dan alamat jarnya adalah kasroh muqaddarah. Beda dengan contoh ja'a Zaidun, darabtu Zaidan, marartu bi Zaidin. Semua dari lafadz Zaidun, Zaidan, dan Zaidin itu i'rabnya lafdon atau dhammah dhohiroh, fathah dhohiroh, dan kasroh dhohiroh. Selanjutnya, selain i'rab kita juga harus paham tentang lawan atau kebalikan dari i'rab, yaitu bina atau sering kita sebut dengan mabni. Bina adalah tetapnya suatu akhir kalimat pada sebuah harokat atau sukun. Bina atau mabni ada 4. Yang pertama mabni dhammah, kemudian mabni fathah, mabni kasroh, yang terakhir mabni sukun. Jadi i'rab dan bina adalah hukum dari sebuah kalimat. Berarti jika sebuah kalimat dihukumi atau berstatus i'rab maka disebut mu'rab. Namun jika sebuah kalimat dihukumi bina maka disebut mabni.
Sedangkan dari 3 kalimat, yakni kalimat isim, fiil, dan kalimat huruf, terdapat kalimat yang mabni dan yang mu'rab. Kalimat isim dibagi dua. Yang pertama kalimat isim yang mu'rab. Kalimat isim yang mu'rab ada dua. Yang pertama mu'rab lafdon seperti lafad zaidun. Kemudian mu'rab takdiron seperti lafad al-fata. Kemudian yang kedua yaitu kalimat isim yang mabni. Kalimat isim yang mabni ada 6. Yang pertama isim dhamir seperti lafad huwa yang mabni fathah. Yang kedua isim mausul seperti alladzi yang mabni sukun. Nomor 3 isim istifham seperti ma yang mabni sukun. Nomor 4 isim syarat seperti man yang juga mabni sukun. Yang kelima isim isyarah seperti dza yang mabni sukun. Nomor 6 isim fiil seperti syattana yang mabni fathah. Dari semua contoh tadi, hampir seluruhnya mabni sukun, karena memang hukum asal dari mabni adalah mabni sukun. Jadi semua kalimat isim adalah mu'rab, kecuali 6 isim tadi. Maka i'rab adalah hukum asal dari kalimat isim, sedangkan bina adalah hukum cabang dari kalimat isim, karena isim yang mabni lebih sedikit daripada isim yang mu'rab. Adapun kalimat fiil juga ada dua. Yang pertama mu'rab, yakni fiil mudhari' jika tidak bersambung langsung dengan nun taukid dan tidak bertemu nun jamak niswah. Seperti contoh lafad yadribu zaidun. Lafad yadribu fiil mudhari' dibaca rofa, alamat rofa'nya dhammah dhohiroh karena akhirnya berupa huruf shahih. Sedangkan pada contoh yakhsha zaidun, lafad yakhsha fi'il mudhari' dibaca rofa, alamat rofa'nya dhammah muqaddarah karena akhirnya berupa huruf illat yakni alif. Yang kedua mabni. Fi'il yang mabni ada dua. Yang pertama fi'il madi. Fi'il madi dihukumi mabni fathah ketika tidak bersambung dengan dhamir rofa' mutaharrik dan tidak bersambung dengan waw jamak. Seperti lafad doroba. Karena ketika bersambung dengan dhamir rofa' mutaharrik maka hukumnya mabni sukun, seperti lafadz dorobtu. Sedangkan ketika bersambung dengan waw jamak maka hukumnya mabni dhammah, seperti lafadz dorobu. Ini menurut keterangan di kitab Mutammimah Jurmiyah. Sedangkan di kitab Matan Jurmiyahnya di bab af'al dijelaskan bahwa fi'il madi hukumnya hanya mabni fathah, baik itu fathah dhohiroh ataupun fathah muqaddarah. Yang kedua fi'il yang mabni yaitu fi'il amar. Fi'il amar dihukumi mabni sukun seperti lafadz idrib, kecuali ketika bersambung dengan dhamir tasniyah, dhamir jamak atau dhamir muannasah al-mukhatabah, maka dihukumi mabni membuang nun, seperti lafadz idriba, idribu, dan idribi. Dan juga dikecualikan ketika fi'il amarnya berupa fi'il mu'tal akhir atau fi'il yang akhirnya berupa huruf illat, maka mabni membuang huruf illat, seperti lafadz ikhsha, uzu, dan lafadz irmi. Maka dari keterangan di atas dapat kita ketahui bahwa hukum asal dari kalimat fi'il adalah bina, dan i'rab adalah hukum cabang dari kalimat fi'il, karena fi'il yang mabni lebih banyak daripada fi'il yang mu'rab, yakni fi'il madi dan fi'il amar. Sedangkan yang mu'rab hanya fi'il mudhari'. Itu pun karena disamakan dengan kalimat isim. Sedangkan kalimat huruf semuanya dihukumi mabni. Sampai di sini dulu edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.